Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita memasuki materi kuliah tentang persamaan diferensial eksak ya. Apa sih persamaan diferensial eksak itu? Persamaan diferensial eksak itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, jika ada persamaan umum yang dimana PXY dx plus QXYD sama dengan 0 adalah PD eksak bila ruas kiri adalah diferensial dari f XY sama dengan 0 atau bentuknya seperti ini, atau P itu adalah sama dengan df per dx, atau Q sama dengan df per dy, atau ini M atau ini N. Apabila M atau N itu sama, atau P dan Q itu sama, maka itu disebut dengan eksak. Maka ini bentuknya seperti ini. Nah ini, jika persamaan yang ini, yang kiri sama yang kanan itu sama nilainya, maka itu adalah persamaan diferensial eksak. Contohnya ada seperti ini. Ini saya misalkan dengan M dan N ya. Misalkan ada soal seperti ini. Soal, periksa persamaan ini apakah eksak atau tidak, kemudian selesaikan, cari penyelesaian umumnya. Soalnya adalah x kuadrat plus y dx plus y pangkat 3 plus x dy. Maka yang kiri ini saya ibaratkan M atau P yang tadi yang di depan, kita pakai M dan N saja ya. Yang dx itu adalah M dan yang dy itu adalah N. Nah, maka syaratnya agar eksak adalah turunan dari M terhadap Y, berbeda dari sini ya, turunan M terhadap Y sama dengan 1, dan turunan dari N terhadap X sama dengan 1. Maka kalau bentuknya ini adalah seperti ini, maka persamaan diferensial ini adalah eksak. Nah, sekarang kita lihat contohnya, kita cari penyelesaiannya dulu. Ya, ini cara pertama ada dua cara, yaitu cara pertama dan cara kedua. Yang pertama menggunakan M dan yang kedua menggunakan N. Kita turunkan dulu F terhadap X. F-nya itu yang mana? F-nya itu yang di sini. Pertama adalah turunan F terhadap X sama dengan MXY. Maka untuk mencari F-nya, turunan F terhadap DX ini diintegralkan. Sehingga M ini diintegralkan terhadap DX. Ini kan terhadap DX ya. Sehingga M-nya terhadap DX. M-nya yang mana? M-nya yang ini. Sehingga menggunakan ini, X kuadrat plus Y itu diintegralkan terhadap X untuk memperoleh F. Untuk memperoleh F, maka ini harus diintegralkan. Ya, dari turunan untuk mencari F, maka harus naik 1 sehingga diintegralkan. Kalau diintegralkan dapat F. Kemudian otomatis kalau ruas kiri diintegralkan, ruas kanan harus diintegralkan. Sehingga X kuadrat plus Y itu diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3 plus XY plus CY. Nah, di sini ada konstanta, tetapi konstantanya adalah Y, bukan X. Nah, ini konstantanya Y. Kenapa Y? Terima saja dengan iman. Saya kurang paham kalau ini ya. Kemudian, sekarang langkah kedua, setelah kita menurunkan F terhadap X, kita menurunkan F terhadap Y. Nah, karena kita sudah mendapatkan bentuk F-nya. Bentuk F-nya adalah ini. Nah, ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menurunkan F terhadap Y itu sama dengan N. Sama dengan NXY. Maka kita cari turunannya ini terhadap Y yang mana? Yang ada Y-nya. Yang ada Y-nya diturunkan. Yang tidak ada Y-nya berarti dia adalah konstanta. Di sini tidak ada Y-nya, anggap 0. Di sini ada Y-nya, turunannya XY adalah X. Di sini adalah CY, turunan CY maka C aksen Y. Maka turunan dari DF per DY adalah X plus C aksen Y. Sama dengan N. N-nya mana? N-nya adalah ini. Y pangkat 3 plus X. Y pangkat 3 plus X.
Dari ruas kiri dan ruas kanan, mana yang sama? Yaitu X. Coret X-nya, sehingga C aksen Y sama dengan Y pangkat 3. Misi kita apa? Misi kita mencari CY. Sedangkan di sini adanya C aksen, turunan dari CY. Untuk menuju ke CY, maka aksen ini harus diintegralkan. C aksen Y, C aksen Y DY, maka yang sebelah kanan juga diintegralkan terhadap DY. Sehingga ketemu CY, maka integral dari Y pangkat 3 sama dengan 1/4 Y pangkat 4. Sehingga CY ini dimasukkan ke sini. Ini dimasukkan ke sini. Sehingga F-nya ketemu. Sepertiga X pangkat 3 plus XY plus CY. Plus CY sama dengan ini. 1/4 Y pangkat 4 plus C. Plus konstanta bisa dituliskan seperti ini juga. Ini cara yang pertama, kalau kita turunkan F terhadap X. Kalau F terhadap X berarti dia pakai M. Sekarang cara yang kedua, F diturunkan terhadap DY, sehingga kita menggunakan N. Ini kalau kita mencari F, berarti ini diintegralkan sehingga dapat ini. N-nya yang mana? N-nya pakai Y pangkat 3X. Diintegralkan terhadap Y, maka 1/4 Y pangkat 4 plus XY plus CX. Hati-hati di sini CX. Kalau pakai N, di sini pakai CX. Kalau pakai M, dia di sini CY. Misi kita adalah mencari CX sekarang. Sama seperti yang cara pertama mencari CY. Ya. Kemudian setelah ada bentuk F ini, maka F ini kita turunkan terhadap X. Maka di sini menggunakan M. Jadi dibalik ya. Yang pertama M, yang kedua N, yang cara kedua N, kemudian M. Kemudian df per dx ini diturunkan terhadap X. Ini tidak ada X-nya, berarti ini 0. Ini ada X-nya, berarti dia tinggal Y-nya. X-nya kan 1 ya, diturunkan tinggal Y-nya. Kemudian di sini ada CX, diturunkan menjadi C aksen X. Sama dengan M. M-nya yang mana? X kuadrat plus Y. Kemudian, sehingga yang sama yang mana? Yang sama adalah Y, sehingga ini bisa dicoret. Sehingga tinggal C aksen X sama dengan X kuadrat. Untuk mencari CX, maka ini diintegralkan terhadap DX, terhadap X, ini juga diintegralkan terhadap X. Sehingga C aksen X DX sama dengan 1/3 X pangkat 3. CX-nya dimasukkan ke sini, sehingga didapat 1/4 Y pangkat 4 plus XY plus 1/3 X pangkat 3 plus C, atau bisa ditulis seperti ini. Kalau bentuknya ini kan sama, 1/3 X pangkat 3 plus XY plus 1/4 Y pangkat 4 sama dengan C, ini sama. Cara pertama dan cara kedua, maka PD ini adalah PD eksak. Oke, paham sampai sini ya? Kemudian ada contoh kedua. Contoh kedua agak sedikit ditambah ya. Kalau ada soal seperti ini, cek apakah ini adalah PD eksak atau tidak. Nah, gini ya. Ada soal X kuadrat min 4XY min 2Y kuadrat dx plus Y kuadrat min 4XY min 2X kuadrat dy sama dengan 0. Ini eksak atau tidak? Kan syaratnya tadi harus sama ya. Kalau ini diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah min 4X min 4Y. Kalau ini diturunkan terhadap X yang N, hasilnya adalah min 4Y min 4X. Ya. Ya. Caranya sama dengan yang slide sebelumnya tadi. Cara pertama ini kita menggunakan M dulu. Cara yang kedua kita menggunakan N. Yang cara pertama kita mencari df per dx sama dengan M. Kemudian kita integralkan. M-nya adalah ini. X kuadrat min 4XY min 2Y kuadrat. Kemudian kita integralkan terhadap X
Sehingga menjadi sepertiga X pangkat 3 min 2X kuadrat Y min 2X Y kuadrat plus CY. Maka misi kita mencari CY. Kemudian dF per dy sama dengan N. Ini diturunkan terhadap Y, sehingga mana saja yang dilihat yang ada Y-nya. Abaikan yang tidak ada Y-nya. Berarti ini 0, ini cuma tinggal 2X kuadrat, ini tinggal 4XY, ini menjadi C aksen Y. Hasilnya adalah ini. Min 2X kuadrat min 4XY plus C aksen Y sama dengan N. N-nya adalah ini. Y kuadrat min 4XY min 2X kuadrat. Mana yang sama? Yang sama kita lihat. Min 2X kuadrat sama. Min 4XY sama. Kita coret sehingga tinggal C aksen Y sama dengan tinggal ini. Y kuadrat. Kemudian ini kita naikkan sehingga untuk mencari bentuk CY-nya, untuk menghilangkan aksennya, maka kita integralkan terhadap Y. Maka Y kuadrat diintegralkan terhadap Y menjadi sepertiga Y pangkat 3. CY-nya ketemu, dimasukkan ke sini, maka ketemu ini. Cara yang sama dilakukan untuk cara kedua, tetapi ini DF per DY-nya sama dengan N. Kita balik. Ya, ini DY, N, DXM. Caranya sama, diintegralkan dulu. Ini, integralkan DF per DY ini sama dengan N. Yang ini Y kuadrat min 4XY min 2X kuadrat. Diintegralkan terhadap Y. Sehingga hasilnya adalah sepertiga Y pangkat 3 min 2X Y kuadrat min 2X kuadrat Y plus CX. Maka kemudian misi kita adalah mencari CX. Kemudian setelah ada bentuk F-nya, kita turunkan terhadap X. DF per DX sama dengan M. Sama dengan M. Ini. X kuadrat min 4XY min 2Y kuadrat. Kemudian ini turunannya ini terhadap X. Abaikan yang tidak ada X-nya, berarti tinggal ini, dan ini. Sehingga menjadi 2Y kuadrat min 2Y kuadrat min 4XY plus C aksen X. Yang sama mana? Yang sama dicoret, tinggal C aksen X-nya sama dengan X kuadrat. Maka untuk menghilangkan aksennya kita integralkan kiri dan kanan, ketemu sepertiga X pangkat 3, ini dimasukkan ke sini sehingga hasilnya seperti ini dan diperoleh hasil seperti ini. Hasilnya sama, kita cek sepertiga X pangkat 3 ada, min 2X kuadrat Y, min 2X kuadrat Y ada, min 2X Y kuadrat ada, plus sepertiga Y pangkat 3 ada. Sehingga ini adalah PD eksak. Gini saja, semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.